Salam saudara-saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami datang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan bukan itu saja yang kami nuntut daripada Engkau. Kami juga rindu untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Karena ibadah ini merupakan satu ibadah yang mengubah kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi penyembahan ini kami merasakan hadirat-Mu, kami mendapatkan kehadiran-Mu, dan Engkau sendiri yang mengutus kami untuk ke dunia, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan ini. Tuhan, biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang Kau pakai, dan firman-Mu boleh dibicarakan dengan detail, dengan jelas, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah A tree is known by its fruit. Pernah dengar kata ini enggak? Buah jauh tidak jauh daripada pohonnya. Seringkali kita mendengar kata ini ya. Buah jatuh itu tidak jauh daripada pohonnya. Lalu satu lagi, like father, like son. Ataupun pernah dengar like daughter, like mother, atau like mother, like daughter. Seringkali kita mendengar itu, dan kita seringkali bukan cuma mendengar doang, tetapi seringkali kita juga bisa saking keselnya, kita bisa mengatakan, ini betul-betul like father like son like father, like mother like daughter, or like daughter like mother. Ya kan, karena semua kebiasaan, tindak tanduk, perilaku, sifat anak itu tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Ya kan, kita seringkali mengatakan lihat papanya itu gimana, lihat anaknya itu juga gimana, lihat papanya kepala, anaknya juga keras kepala. Dan kita menyaksikan sendiri, membuktikan sendiri pepatah ini yang mengatakan buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Nah saudara-saudaraku, di kehidupan duniawi kita bisa mengatakan hal itu. Tetapi bagaimana kalau kita melihat diri kita ini yang kita sebut sebagai anak-anak Allah? Apakah kita menghidupi karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Yesus sendiri mengatakan, tak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ya kan? Jadi pohon yang baik itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, sebagai anak Allah, apakah kita menghidupkan hidup kita yang seturut dengan karakter Kristus? Ya, mungkin orang akan mengatakan, iya Muse, sebenarnya roh ini kepingin, tetapi daging ini lemah. Ya kan? Seringkali kita mencari alasan untuk membela diri. Seringkali kita mencari alasan untuk membenarkan kita. Ya kan? Tapi Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita. Kita yang mengaku sebagai anak Allah, apakah kita hidup seturut dengan kehendaknya? Apakah kita sudah hidup benar dan menghasilkan buah yang benar di dalam kehidupan kita? Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita melihat Alkitab kita Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Ayo kita sama-sama membacakannya ya. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik,
Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saudara-saudaraku, di ayat yang ke-15 itu ditekankan sekali lagi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini menunjukkan kepada kita apa? Nabi-nabi palsu itu ada di tengah-tengah kita. Nabi-nabi palsu itu ada di tengah-tengah jemaat. Percaya enggak? Harus percaya, karena ini perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan saya. Ya kan? Tuhan Yesus pada zamannya dia menunjukkan kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa hati-hati, nabi-nabi palsu itu ada di tengah-tengah kalian. Kalau di zamannya Tuhan Yesus itu nabi-nabi palsu ada, saya percaya nabi-nabi palsu itu juga ada di tengah-tengah kehidupan kita, juga ada di tengah-tengah zaman kita, ada di tengah-tengah jemaat kita, ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita itu nabi-nabi palsu itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Kita melihat. Karena di sana dikatakan waspadalah. Satu kata waspada itu memberikan peringatan kepada kita bahwa akan sesuatu yang kritis, yang berbahaya, yang akan terjadi. Jadi di sana dikatakan waspadalah Jul. Itu jelas merupakan satu peringatan kepada kita. Lalu waspada kepada apa? Di sana dikatakan waspadalah kepada serigala. Kita tahu serigala itu adalah seekor binatang yang berbahaya, apalagi di kawanan domba. Ya mungkin Anda mengatakan musuh di tengah-tengah kehidupan kita nggak ada serigala lagi. Kita nggak bakalan ketemu serigala. Ya mungkin kita nggak ketemu serigala dalam bentuk wujud fisik animal, seekor serigala di hadapan kita, di tengah-tengah kita, enggak. Ya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita apa? Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29, saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Di sana dikatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala itu akan datang. Serigala-serigala itu akan masuk ke tengah-tengah kamu. Bagi seorang gembala, kalau dia lagi menjaga dombanya, kita tahu serigala itu suka memakan domba, mengejar domba, memangsa domba. Nah kalau dia melihat serigala itu datang, dia akan menghalau, dia akan melawan serigala itu supaya serigala itu tidak menyerang kepada domba-dombanya itu. Nah, kalau musuh dari luar kita tahu kapan dia datang. Tetapi Tuhan mengatakan ini musuh yang tidak engkau tahu. Musuh ini yang tidak berbentuk dalam bentuk serigala. Dan musuh ini adalah musuh yang menyamar sebagai domba. So kita bayangkan kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan come to you in sheep clothing, di dalam pakaian domba. Jadi serigala itu datang kepada kita itu dalam keadaan sama dengan kita. Dia masuk kepada kawanan domba, dia berbaju domba, kita tidak bisa membedakan mana yang domba, mana yang serigala, karena semuanya itu kelihatan sama. Di tengah-tengah kehidupan orang Kristen juga begituan. Kita tidak bisa membedakan mana orang Kristen yang sejati, mana orang Kristen yang palsu. Karena semua mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan. Aku mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Semuanya memakai kata Tuhan. Nah kalau semuanya sudah memakai kata Tuhan, apa yang bisa kita belakan? Apa yang bisa membuat kita membedakan antara hal ini, orang ini dengan orang itu, Kristen yang sejati dengan orang yang bukan Kristen sejati. Serigala dengan domba. Serigala yang berpakaian domba dengan domba yang asli. Kita susah untuk membedakannya. Nah saudara-saudari sekalian, serigala biasa saja sudah berbahaya sekali. Kalau kita melihat film-film yang ada binatang serigala yang menyerang manusia pada malam hari itu, mereka merasakan satu kegentaran sekali. Tetapi yang ini jauh lebih berbahaya lagi. Karena orang-orang itu akan masuk ke dalam jemaat dengan memakai bulu domba. Namun di balik
bajunya itu, di balik kostumnya itu, hati mereka itu sangat ganas dan kejam, bahkan melebihi serigala yang real, serigala yang benar gitu. Nah, saudara-saudaraku semuanya, di sana dikatakan sebagai apa? Serigala yang berbulu domba itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi mereka masuk ke dalam lingkungan orang Kristen itu bukan sebagai jemaat biasa, tetapi di sana dikatakan dia masuk ke dalam itu sebagai nabi-nabi. Siapa sih nabi itu? Kalau kita melihat nabi itu adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi, orang yang punya posisi, orang yang bisa kita katakan itu sebagai petinggi-petinggi gereja yang punya posisi seperti majelis, seperti pengurus komisi, seperti BPP, seperti apa lagi. Pokoknya yang memegang kekuasaan di dalam gereja. Itulah nabi. Nabi juga adalah siapa? Nabi juga adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka menyamar sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan. Seperti apa? Pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, guru agama, dan setiap orang yang mengajar di dalam gereja. Itu juga dikatakan nabi. Pada waktu saya mendengar ini, pada waktu saya merenungkan ini, saya melihat kepada diriku sendiri, saya seorang pendeta. Apakah aku adalah seorang nabi palsu juga? Nah, saudara-saudaraku, dari peringatan Yesus ini kita dapat melihat bahwa musuh yang di luar itu tidak seberapa berbahaya dibandingkan dengan musuh yang ada di dalam jemaat. Seringkali kita menonton film pun, musuh yang ada yang di luar itu kalau mereka berperang ya, kalau cerita Tiongkok itu mereka berperang dari luar, punya tembok yang tinggi sekali, yang kuat sekali, musuh yang dari luar datang menyerang, mereka tahu, mereka lihat, mereka tahu itu musuh. Tetapi kenapa di dalam sejarah cerita Tiongkok banyak sekali mereka gagal, mereka jatuh, mereka kalah di dalam peperangan karena ada penyeludup di dalam kelompok mereka sendiri. Ada mata-mata yang mengetahui keadaan di dalam, akhirnya mereka bisa kalah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada waktu kita mengetahui bahwa itu ada mata-mata di dalam kehidupan kita, itu sudah terlambat. Karena mungkin saja kejadian demi kejadian itu membuat kita jadi jatuh. Kejadian demi kejadian itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang dikatakan yang pertama, berbahaya, waspadalah, ada serigala di tengah-tengah kehidupan kita. Ada nabi-nabi palsu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu bagaimana kita mengenali nabi-nabi palsu tersebut? Kita akan melihat ayat 16 sampai ke 20. Ya. Dari ayat 16 sampai 20 ini, mari kita baca ayat 16 sampai 20 ya. Di sana dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, pada waktu kita membaca ini, kita akan mendapati bahwa dari 16 sampai 20 itu merupakan dalam bentuk satu sistem ataupun satu penulisan yang disebut dengan kiastis simetris. Kiastis simetris itu yaitu merupakan pencerminan simetris dari ayat 16 kepada ayat 20, ayat 17 ke ayat 19, dan di tengah-tengahnya itu ya kan merupakan ayat-ayat yang menceritakan tentang dari buahnya lah kalian akan mengenali mereka. Dan ayat 20 di belakang itu juga ditutup dengan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, apa tujuan dari penulisan ini? Dari susunan, dari strukturnya ini kita akan melihat bahwa dari gaya kiastis simetris ini menunjukkan adanya inklusio. Inklusio itu yaitu pengulangan atau penegasan kembali ide pada ayat 16 itu sampai kepada ayat 20. Dan di sini kita melihat
Kata-kata yang di highlight kuning itu merupakan inti dari ayat 16 sampai 20. Jadi di sana dikatakan kepada kita bahwa bagaimana mengenali domba-domba serigala-serigala tersebut. Bagaimana mengenali nabi-nabi palsu tersebut di tengah-tengah kelompok yang benar, yaitu dari buahnya. Ya, di Alkitab ini banyak bercerita tentang buah. Kalau kita melihat Matius 3 ayat 8 sampai 10, di sana juga dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Ya kan, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita bertobat, hasilkanlah buah yang menunjukkan pertobatanmu. Lalu apalagi di Matius 12 ayat 33 sampai 37. Di sana juga dikatakan jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini di dalam Alkitab ini banyak merujuk kepada pengertian bahwa untuk mengenali nabi-nabi palsu ini adalah dengan melihat kepada buahnya. Demikian juga dengan hidup kita. Anda dikenal dari buahnya. Kalau satu pohon itu dikenal dengan apa? Dengan buahnya. Ya kan? Dengan bentuknya, dengan apa yang dihasilkan. Nggak mungkin pohon mangga lalu tiba-tiba keluar sirsa. Pohon nangka tiba-tiba keluar apa? Cempedak, walaupun bentuknya hampir sama ya, nangka cempedak ya. Tetapi juga berbeda, ya kan? Itu selalu dihasilkan dari pohonnya, itu menunjukkan kepada kita bahwa buah apa yang kau hasilkan. Nah, sekarang kita mau belajar untuk bagaimana mengenali nabi-nabi palsu. Kalau kita berbicara tentang buah apa yang dihasilkan oleh nabi-nabi palsu tersebut. Ya, kita akan melihat yang pertama, hidup yang jahat. Kenapa kita bisa mengatakan hidup yang jahat? Contohnya, yaitu dia mengejar keuntungan. Banyak nggak orang mengejar keuntungan di dalam gereja? Banyak. Apa tujuan kamu datang ke gereja? Kalau anak pemuda ditanya apa maunya kamu datang ke gereja? Oh, untuk cari pacar. Apa maunya kamu datang ke gereja? Oh, di gereja itu banyak orang. Saya lagi jual asuransi biar gue kenal lebih banyak orang. Lalu saya bisa menjual asuransi itu kepada jemaat-jemaat di sana. Banyak alasan-alasan lain lagi yang diajarkan oleh orang-orang itu yang masuk ke dalam gereja untuk apa? Untuk mengejar keuntungan. Di Yeremia pasal 8 ayat 10b di sana dikatakan, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Pada waktu kita berpikir seperti itu, banyak gereja nggak yang mengejar keuntungan? Kita nggak menjudge lah ya, kita nggak menghakimi orang lain. Tetapi kenyataan itu dibuktikan dengan banyak orang yang mengejar keuntungan dengan apa? Mengatakan kepada jemaatnya, berikanlah perpuluhan yang banyak, maka kamu akan semakin diberkati. Saya pernah ketemu seorang teman, dia mengatakan kepada saya sakit sekian lama. Lalu pendetaku datang ke rumah, dia ngomong ke saya mendoakan kamu. Lalu setelah itu, sebagai kasih Tuhan kepada engkau, ayo balaslah kebaikan Tuhan itu supaya penyakitmu itu cepat disembuhkan. Lalu teman-teman mengatakan, oh ya aku ingat, bulan ini persembahan belum aku setor ke gereja. Akhirnya dia kirim persembahan perpuluhan itu ke gereja. Tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Lalu pendetanya datang lagi. Dia katakan kepada itu, kamu masih ada dosa tersembunyi nggak? Coba pikir-pikir. Kayaknya persepuluhan kamu itu kurang banyak. Kamu harus tambah banyak lagi supaya penyakit kamu itu cepat disembuhkan. Nah, ini salah satu contoh. Ya, kita bersyukur di gereja kita tidak ada yang beginian terjadi ya. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Orang Kristen itu mencari keuntungan dengan datang ke gereja. Dia datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan. Dia datang ke gereja untuk mengajari kita tentang sesuatu yang dianut oleh pandangan dunia. Dia bukan mengajarkan apa pandangan Tuhan akan kebenaran di dalam kehidupan ini. Lalu Titus ayat 1:11 di sana juga dikatakan,
Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Dan juga Roma 16 ayat 18 di sana dikatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, firman Tuhan sudah membuktikan kepada kita, banyak orang yang mengejar keuntungan sendiri di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah-tengah kehidupan jemaat kita. Gembala yang sejati itu lebih memperhatikan kawanan itu daripada hidupnya. Serigala tidak peduli apa-apa selain memuaskan kerakusan, memuaskan keserakahannya sendiri. Jadi kalau seorang serigala tidak peduli, yang penting apa? Yang penting aku mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau seorang gembala yang baik, dia akan memperhatikan kepentingan dombanya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nabi palsu di dalam pengajarannya bukan untuk apa yang dapat dia berikan kepada orang lain, tetapi untuk apa yang bisa dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Nah, itu hal yang pertama, contoh yang pertama, yaitu punya hidup yang jahat. Yang kedua, contoh yang kedua, dia baik kepada orang yang menguntungkan. Kalau ada untungnya bagi dia, maka dia akan merasa dia baik banget sama dia. Dia akan membalas dengan kebaikan sekali. Tetapi kalau dia nggak ada untungnya bagi dia, maka orang itu akan ditinggalin, dibiarkan pergi. Ya udah nggak usah dekat-dekat dengan dia. Tetapi pada waktu ada untungnya, pada ada maunya dari dia, maka dia akan dekat-dekat kepada orang-orang itu. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di Mika 3 ayat 5 sampai ayat 5 dan 11 di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan kepada para nabi yang menyesatkan bangsaku. Jika mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka menyerukan damai. Jika orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka akan siap berperang. Di sini dikatakan jika mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka menyerukan damai. Tetapi pada waktu mereka tidak diberikan sesuatu ke dalam mulutnya, mereka akan menyatakan perang dengan kamu. Lalu ayat 11 di sana dikatakan, para kepalanya mengadili karena suap, para imamnya mengajar karena bayaran, para nabinya meramal karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Takkan ada malapetaka yang akan menimpa kita. Ini sesuai dengan konteksnya kita. Ya, firman Tuhan bukan mengatakan bahwa ini zamannya dulu loh. Enggak, tetapi ini zamannya sekarang juga terjadi. Ya kan? Kita juga kong kali kong di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita juga ya nggak apa-apa lah, bohong sedikit nggak apa-apa lah. Ya damai. Ya kan? Akhirnya kita apa? Kalau ada keuntungan bagi kita, maka kita akan oke, damai. Tetapi kalau nggak ada keuntungan bagi kita, kita akan mengatakan, enggak, aku bukan teman lu, aku bukan sahabat lu, aku bukan siapa-siapamu. Nah, dari sini satu buah yang kita nilai. Nah, kita lihat yang kedua lagi. Ya, tadi pertama hidup yang jahat. Yang kedua, nubuat yang melesat. Pernah dengar orang bernubuat? Sering kali orang bernubuat ya, kata Tuhan loh, Tuhan berbicara kepada saya loh. Kamu seharusnya hidupnya begini-begini. Tuhan berbicara kepada saya loh. Seharusnya kamu tidak melakukan hal itu. Ya kan? Nah, seringkali orang Kristen itu banyak mengatakan perkataan ini dari Tuhan loh. Tuhan berbicara kepada saya bergumul dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya. Lalu ya udah, gua nggak bisa mengatakan apa-apa karena itu udah perkataan Tuhan. Siapa yang berani melawan perkataan itu? Ya, tetapi kita bisa melihat Ulangan pasal 18 ayat 22 di sana dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, kalau ia bernubuat, kalau ia beramal tentang masa depan dan meleset, sekalipun hanya meleset satu kali saja. Banyak pembicaraan, banyak kata-kata yang diucapkan, semuanya itu seringkali terjadi. Tetapi satu kali meleset, Anda juga harus hati-hati. Karena ia adalah nabi palsu. Kalau nabi yang sejati,
Semua perkataannya itu adalah nubuat dari Tuhan, bukan nubuat dari dirinya. Bukan meramal akan kehidupan kita, bukan meramal akan masa depan kita, enggak. Semuanya itu adalah kebenaran dari Tuhan, bukan dari orang itu. Jadi hati-hati saudara-saudaraku, ini beberapa buah yang dikeluarkan oleh nabi-nabi palsu, orang-orang yang jahat di tengah-tengah kehidupan keagamaan kita. Ya, yang satu hidup yang jahat, yang kedua nubuat yang meleset. Yang ketiga, kita melihat ajaran yang sesat. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 di sana dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, nabi palsu itu mengajar seturut dengan pemikirannya sendiri dan hanya untuk kepentingannya sendiri. Nabi yang benar sadar bahwa dia merupakan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Dia sadar bahwa dia cuma sebagai alat untuk menyampaikan pesan Tuhan, kebenaran Tuhan, bukan untuk mengada-ada, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk berbicara, oh menurut saya loh gitu ya, seharusnya enggak gitu, enggak. Tidak boleh. Kalau kita berbicara kebenaran yang sejati, itu adalah berbicara tentang firman Tuhan yang sejati itu. Bukan berbicara apa yang aku pikirkan, bukan berbicara apa yang aku rasakan. Oh ya bolehlah ya pelayanan, nggak apa-apa ya, santai aja lah gitu, yang penting hati gitu. Tetapi siapa yang bisa membuktikan bahwa hati lu benar, hati lu tulus di hadapan Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang bisa membuktikan itu. Nah, seorang guru atau seorang pengajar ataupun seorang pengkhotbah adalah untuk membawa manusia kepada kebenaran sejati, yaitu kebenaran Allah, bukan pandangan dirinya sendiri. Saya percaya setiap hamba Tuhan itu pada waktu dia merenungkan firman Tuhan, bukan pakai pemikiran sendiri, tetapi kita merenungkan apa yang Tuhan pikirkan. Dan saudara-saudaraku, berkhotbah bukan sesuatu hal yang mudah sekali, bukan sesuatu hal yang ya simpel lah, bukan Alkitab pikir lalu tulis. Enggak, saudara-saudaraku. Pada waktu kita memikirkan firman Tuhan, kita merenungkan, kita menganalisa, kita meneliti sampai kepada dasarnya, kepada kata-kata originalnya itu, supaya kita bisa menangkap arti yang sesungguhnya yang Tuhan masukkan di dalam firman itu. Nah, saudara-saudaraku, di zaman ini banyak orang yang suka mendengarkan firman apa? Mendengarkan pengajaran yang menyenangkan hatinya, pengajaran yang tidak menegur dosa, pengajaran yang memberitakan berita yang enak-enak saja. Betul nggak? Anda mau diberkati? Angkat tinggi-tinggi amplop persembahan Anda. Pernah melihat itu? Saya pernah masuk ke satu gereja, ya kan, pada waktu persembahan dia diajarkan kepada kita. Angkat tinggi-tinggi amplop persembahan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua hutangmu lunas, semua bebanmu lunas, semua usahamu akan berjalan dengan lancar, semua impianmu akan terjadi. Saya katakan, jemaat senang gak mendengarkan hal itu? Senang, siapa yang gak mau hutangnya semuanya lunas? Siapa yang tidak mau pekerjaannya semuanya lancar? Semua yang dia impikan itu terjadi, nyata, wujud di dalam kehidupannya. Siapa yang tidak mau? Tetapi apakah itu memang kehendak Tuhan atau kehendak orang yang berbicara, yang menyuruh kita mengangkat amplop ke persembahan itu tinggi-tinggi dan mengatakan hal itu? Pada waktu firman Tuhan diberitakan tentang dosa, banyak jemaat yang mengatakan, aduh musuh jangan tiap hari berbicara dosa ya, kita udah tertekan ya, kita di luar dari Senin sampai Sabtu udah bekerja keras, udah perasaan ini udah tertekan banget, di gereja masih ditekan lagi, lu berdosa, ayo bertobat gitu. Ya kan, akhirnya orang memilih apa? Gereja yang tidak pernah memberitakan dosa, gereja yang cuma
membawa jemaatnya untuk mengerti berkat Tuhan saja. Akhirnya jemaat itu tidak bertumbuh karena dia dibawa kepada pengejaran yang sesat. Nah, hati-hati saudara-saudaraku, ajaran yang sesat itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ajaran yang sesat itu ada di tengah-tengah pelayanan kita, kehidupan kita. Yang keempat, mari kita lihat lagi. Motivasi yang salah. Apa motivasi Anda di dalam mengajar? Apa motivasi Anda di dalam berteman dengan orang yang lain? Ya kan? Saya kasih contoh misalnya mencari kemuliaan diri sendiri. Dia mengajar dengan motivasi untuk menunjukkan prestasinya. Dia mengajar untuk menunjukkan kemampuannya. Dia berbicara dengan kamu untuk menunjukkan bahwa aku lebih hebat dari kamu. Aku lebih pintar dari kamu. Aku bisa berbicara lebih banyak dari kamu. Dan dia mengajarin kita dengan satu motivasi yang salah. Dia bukan menunjukkan bahwa aku diubahkan oleh Tuhan, makanya aku sharingkan kehidupan aku. Bukan. Tetapi dia ingin menunjukkan apa? Kehebatannya dia. Seorang teolog James Denny, dia mengatakan, no man can at one and at the same time prove that he is clever and that Christ is wonderful. Sekali lagi, no man can at one and at the same time prove that he is clever and that Christ is wonderful. Ya, saya kasih terjemahannya, tidak ada orang yang pada saat yang bersamaan bisa membuktikan bahwa ia adalah orang yang pandai dan bahwa Kristus itu sangat luar biasa. Maksudnya kita tidak bisa pada waktu kita menyombongkan diri kita dan juga mengatakan bahwa Kristus itu sama hebatnya dengan kita. Atau juga kita mengatakan aku ini hebat dan Tuhan Kristus itu juga hebat. Nggak bisa, pasti kita lebih hebat daripada Tuhan. Kita ingin menunjukkan kepada orang dan kita memperkecil posisinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Cuma bisa salah satu, pada waktu kita bercerita tentang Kristus, apakah tuh Kristus yang kita tinggikan atau diri kita yang kita tinggikan? Nangkap maksud aku ya? Nah, seringkali di dalam kehidupan kita itu beda tipis banget. Akhirnya apa yang kita timbulkan di dalam pembicaraan kita, pengajaran kita, yaitu untuk menunjukkan kemuliaan kita, untuk menunjukkan kepintaran kita, menunjukkan kepandaian kita. Nah, hati-hati kalau kita ketemu orang-orang yang beginian, saudara-saudaraku. Ya, dari buah itu kita bisa menilai dia adalah nabi palsu atau bukan. Saya ulangi lagi, yang pertama yaitu hidup yang jahat. Yang kedua, nubuat yang melesat. Yang ketiga, ajaran yang sesat. Dan keempat, motivasi yang salah. Dari sana kita akan bisa menilai apakah dia nabi palsu atau enggak. Apakah dia serigala berbulu domba atau enggak. Nah, lalu setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, setelah kita tahu tindakan apa yang harus kita ambil, yang pertama yaitu ujilah pengajaran itu. Tidak setiap kata-kata yang kita dengar itu langsung kita terima, tetapi ujilah pengajaran itu. Ya kan? Ya, tentunya kita harus banyak berdoa supaya memimpin Tuhan, memimpin dalam pengertian akan firman Tuhan. Di dunia yang zaman sekarang ini, di digital yang serba luas, yang serba tak terbatas ini, berapa banyak info yang bisa kamu akan dapatkan? Ya kan? Kamu mau membaca komentar Alkitab, berapa banyak itu langsung bisa keluar. Tetapi Tuhan katakan apa? Ujilah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ujilah. Yang kedua, kita harus banyak belajar firman Tuhan. Kita mau tahu kebenaran yang sejati itu apa? Bukan dari pendengaran saja, tetapi dari pembacaan firman Tuhan. Anda jangan katakan saya seorang Kristen kalau Anda tidak pernah membaca Alkitab. Jangan katakan Anda orang Kristen yang sejati kalau Anda tidak pernah punya waktu tersendiri untuk membaca, merenungkan, menggali Alkitab dan mengkomunikasi firman itu dengan Tuhan secara pribadi. Saya katakan kalau Anda
seminggu sekali datang ke gereja, lalu Anda cuma mendengar khotbah di minggu ini. Setelah itu 6 hari selanjutnya kamu bebas, sebebas-bebasnya pergi dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya katakan Anda bukan orang Kristen yang sejati. Karena engkau tidak tahu apa isi Alkitab itu, apa isi firman Tuhan itu. Engkau katakan aku cinta Tuhan, tetapi Anda tidak pernah mau membaca itu. Bagaimana Anda mau menguji firman itu kalau Anda tidak tahu bahwa itu adalah firman? Bagaimana Anda menguji firman itu, kata-kata orang yang di luar itu, kalau Anda tidak mengerti firman dan Anda bisa membandingkannya dengan itu? Itu yang 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu berdoa, menguji pengajaran itu. Yang kedua, kita membaca, kita belajar firman Tuhan, dan Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Lukas pasal 12 ayat 12 di sana dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. Nah, pada waktu kita dekat dengan Tuhan, kebenaran itu akan nyata, akan muncul buat kita. Dan kita akan belajar untuk hidup di tengah-tengah zaman ini yang penuh dengan banyak tipu daya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nabi-nabi palsu itu ada di tengah-tengah kita. Nabi-nabi palsu itu berbahaya dan ada di tengah-tengah jemaat kita. Dan kita sudah tahu bagaimana menilai nabi-nabi palsu itu dari buah yang mereka keluarkan. Dan pada waktu kita menilai buah itu, kita harus punya standar kebenaran, yaitu firman Tuhan yang kuat di dalam diri kita. Baru kita bisa mengatakan ini tidak benar, ini salah. Kalau kita bukan menjadi seorang anak Tuhan yang rindu akan firman Tuhan, maka kita tidak akan tahu buah itu benar atau enggak. Nah, saudara-saudaraku, kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan kepalsuan. Saat ini hampir semua barang bisa dipalsukan, benar ya? Barang bermerek ada KW-nya. Baju, sepatu, tas, aksesoris, smartphone, lagu, film, sampai obat dan makanan pun semua telah dipalsukan. Kita bisa menyaksikan telur palsu dibuat dari sodium alginate, gelatin, dan pewarna kimia. Kita bisa mendapatkan penjual udang segar palsu juga melakukan kejahatannya dengan menambahkan gelatin dan jeli ke dalam badan udang. Kulit udang memang asli, tetapi dagingnya bukan asli. Semua barang palsu, jelas-jelas itu merugikan diri kita sendiri. Orang Kristen zaman ini juga demikian. Banyak orang Kristen yang KW-an, banyak orang Kristen yang palsu. Untuk menunjukkan eksistensi dirinya, orang zaman sekarang ini banyak melakoni gaya hidup hedonis. Budaya hidup kekinian itu seakan menjadi sesuatu yang wajib dipamerkan. Orang-orang rela menunggu berjam-jam agar bisa duduk di kafe yang mahal hanya untuk membeli sepotong kue kecil dan minuman yang harganya selangit. Lalu dipost di Instagram, lalu mengatakan wah hebat, keren gitu ya. Lalu apa lagi? Rela berhutang agar bisa bergaya dengan tas mewah. Merasa dirinya sangat bergengsi ketika terlihat berada di bawah tempat mewah yang sulit dijangkau oleh masyarakat kelas bawah. Langkah terasa melayang ketika mengenakan sepatu model terbaru dan menentang tas mahal. Inilah manusia zaman sekarang. Tanpa sadarin, kadang-kadang kita juga terbawa arus ke arah itu. Nah, saudara-saudaraku, mari kita hati-hati dengan segala bentuk kepalsuan itu. Tuhan mengatakan dari pohonnya itu menghasilkan buah yang baik. Kita yang sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita menghasilkan buah yang baik? Ataukah kita menghasilkan buah-buah yang dihasilkan oleh nabi-nabi palsu tersebut? Mencari jati diri tidak perlu atau tidak harus mendapat perlakuan dan pandangan dari orang lain terhadap kita. Kitalah sendiri yang harus mendefinisikan citra diri kita sendiri. Kita yang harus melabelin diri kita sendiri. Apakah kita ini anak Tuhan atau enggak? Apakah kita nabi yang sejati atau nabi yang palsu? Mari kita hidup dalam kejujuran. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita hidup tidak di dalam kepalsuan. Karena kita tahu hidup di dalam kepalsuan itu begitu menyiksa. Begitu hidup pura-pura,
hidup pakai topeng dan itu tidak nyaman sekali. Tapi di tengah-tengah kehidupan ini, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang memuliakan Tuhan, yang berbuah yang baik untuk Tuhan. Supaya kita tidak dicap sebagai nabi-nabi palsu, serigala berbaju domba. Nah saudara-saudaraku, mari kita jadi diri kita sendiri, jadi anak Tuhan yang sejati. Dan biarlah kehidupan kita menghasilkan buah yang selaras dengan identitas kita sebagai anak Allah. Satu perkataan yang terakhir, tak perlu hidup dalam kepalsuan, kita diundang untuk menghasilkan buah yang selaras dengan identitas kita sebagai anak Allah. Biarlah kita diubahkan sekali lagi di pagi ini. Biarlah firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Kita sudah melihat akan nabi palsu. Kita sudah melihat ciri-ciri mereka. Kita sudah melihat apa yang mereka hasilkan. Tetapi kita jangan seperti mereka. Matius 7 ini merupakan bagian terakhir dari pengajaran khotbah di bukit. Tentang karakter yang diubahkan. Dan inilah salah satunya yang terakhir sebagai penutupnya. Mari kita hidup jujur. Kita hidup dengan buah yang baik. Karena pohon kita adalah pohon yang baik. Tuhan yang baik, yang mengutus kita, yang membawa kita, yang menyelamatkan kita. Mari kita menghasilkan buah-buah yang baik untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak, mungkin saja kami juga merupakan salah satu dari nabi-nabi palsu. Mungkin kami juga merupakan serigala yang berbaju domba di tengah-tengah jemaat. Tuhan, ampuni kami. Kalau pengajaran-pengajaran kami, kalau ucapan-ucapan kami, kalau tindak tanduk kami, perbuatan kami tidak menghasilkan buah yang baik, malah yang kami keluarkan itu adalah buah-buah yang tidak baik, buah-buah yang jahat, buah-buah yang dikeluarkan dari hidup kami ini yang tidak memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami disadarkan sekali lagi, kami tidak mau hidup di dalam kepalsuan, kami tidak mau hidup di dalam kepura-puraan. Kami tidak mau memakai topeng di dalam kehidupan kami. Kami mau betul-betul menghasilkan buah yang seturut dengan karakter Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Biarlah sepanjang hidup kami boleh berproses, kami boleh diubahkan, kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang terus belajar, yang terus diubahkan, yang terus bertransformasi, sehingga hidup kami makin lama makin menyerupai Engkau Tuhan. Dan hasil yang kami keluarkan itu adalah buah-buah yang baik. Buah-buah yang membawa orang untuk melihat kepada Engkau saja, bukan melihat kepada kami semuanya ini. Terima kasih Bapa, biar Engkau sendiri yang pimpin kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.